yang bisa melihat jin. Nah, pertanyaan ini sama ngejebaknya. Seolah-olah penting ada atau tidak ada. Padahalnya kita kan ngebahas kronologis, ya, ngebahas sebuah peristiwa atau pengakuan. Jawabnya ada atau tidak ada. Maka yang harus kita kenali berarti apakah jin itu bisa terlihat atau tidak. Kan begitu dulu. Ya, benar. Dan tentang ini sudah terjawab dengan prolog pertama. Bahwa jin melihat, Nabi melihat jin, sahabat melihat jin, bahkan nangkap jin. Nah, berarti kan terjawab nih. Jin bisa dilihat. Lalu bagaimana dengan firman Allah? Karena ada nasnya Maha Esa. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Innahu setune iblis. Innahu yarakum iku ningali, iku bisa, iku mampu melihat ya iblis kum ing sira kabeh. Huwa wa qabiluhu, iblis dan bala tentaranya. Iblis yang spesiesnya adalah jin, wa junudu dan bala tentaranya, semua bangsa jin dapat melihat kita semua. Nasnya Al-Quran. Poin keduanya, min haitsu la tarawnahum, saking sekira-kiranya orang bisa ngelihat sopo sira kabeh hum ing iblis dan bala tentara. Ketetapan pertama Al-Quran, jin bisa ngelihat kita. Poin kedua, jin, kita tidak bisa ngelihat jin. Kok bisa? Bertentangan dengan dalil-dalil tadi, riwayat. Bertentangan tidak? Tidak bertentangan. Enggak. Saya tidak minta. Saya udah akan dengerin aja. Oke, saya hilang saya kalau kepotong. Tangan karena secara pokok alam jin, kehidupan jin itu tidak bisa dilihat oleh bangsa manusia. Nah, adanya jin bisa dilihat itu karena jinnya memunculkan diri di alam manusia. Itu kesimpulan dari ayat dan dari ayat Al-Quran dan hadis-hadis tadi dan asar-asar tadi. Oh, berarti ketika jin tidak bisa dilihat itu di alam. Silahkan cek beberapa tafsirnya. Jin tidak bisa dilihat itu ya di alam jin. Wong buktinya ada sahabat nangkep jin. Nah, ketika jinnya nongol di alam manusia, jin terlihat. Nah, di sini nih poinnya, awas nih yang terabaikan. Apakah jin bisa dilihat jadi dalil atas pembenaran dukun? Nanti dulu. Maka kita pelan-pelan kita jelasin. Sekali lagi, kalau jin nongol di alam manusia, maka jin bisa dilihat. Nangkap sampai sini, Kang Rudi? Nangkap. Nah, awas, tapi ini kita terjebak di sini. Bahwa berarti klaim dukun melihat jin itu benar. Nanti dulu, justru ini menjadi dalil juga. Ketika jin itu dilihat, maka konsekuensinya benar-benar kayak kita ngelihat manusia. Artinya bisa diikat, meninggalkan jejak. Jadi kalau misalnya ada 10 orang, yang satu ngelihat jin, yang 9 tidak ngelihat jin, maka dipastikan itu takhyil namanya. Halusinasi. Karena saat jin, sejak zamannya Nabi, sahabat dan itu ketika ngelihat semua orang lihat, karena dasarnya jinnya menampakkan diri. Justru kalau ada 5 orang atau 3 orang yang lihat cuma satu, pastikan itu takhyil atau halusinasi. Jadi dalil ini tentang Abu Hurairah Mu'adz bin Jabal nangkap jin adalah dalil bahwa jin bisa dilihat kalau makhluk masuk alam manusia. Pun menjadi dalil kalau jin nampak ya kayak manusia. Paham sampai sini kan Rudi? Ya, paham. Nah, banyak praktisi, peruqyah, ahli hikmat, dukun ustad mengklaim jin bisa dilihat, tapi runtutan dalilnya tidak dipakai. Keseluruhan dari rangkaian hadis tersebut tidak dipakai. Seperti tadi, seperti meninggalkan jejak. Itu bisa dicek dari semua tafsir ketika turunnya surat Al-Jin. Ketika Nabi, sahabat kehilangan Nabi dan ternyata Nabi menghadap bangsa jin, membacakan ayat, itu Nabi akhirnya membawa para sahabat meninggalkan jejak pertemuan. Artinya jin meninggalkan jejak. Gitu. Makanya sering kita kalau ada pertanyaan, Kang, malam-malam di sumur kok ada dengar orang mandi. Setelah ditengok kok nggak kering. Nah, itu berarti namanya halusinasi. Suara itu adalah halusinasi dia. Karena kalau benar jin mandi di sumur, ya ninggalin jejak, tetap aja sama, ada airnya. Gitu.
Berarti sekarang kalau misalkan ada 4 orang atau 5 orang dan kelima-limanya tervalidasi dia melihat sama-sama melihat, berarti memang benar-benar memang benar ya.